warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Ya, alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kesehatan dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan semangat dan juga kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan multimedia SMK Negeri 21 Jakarta. Hormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Cucu Susiwati dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih karena sudah hadir di ruangan ini menyempatkan waktunya. Saya merasa bangga karena berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya merasa bahwa Bapak dan Ibu guru adalah guru-guru hebat. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang ke ruangan multimedia ini. Adapun dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bersama saya Nurbaiti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 21 Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu, acara yang pertama adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Cucu saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Nurbaiti selaku CGP Angkatan ke-9, Bapak dan Ibu guru yang hadir di pagi hari ini. Tentunya marilah kita sama-sama berdoa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu besar memberikan berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di ruangan multimedia ini adalah dalam rangka ikut serta diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-9 dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini judulnya aja sudah bagus, ya. Dengan judul seperti ini mudah-mudahan akan bisa menularkan kepada kita semua, khususnya Bapak Ibu guru yang memang masih memiliki kesempatan yang panjang untuk perjalanan menjadi CGP. Jadi yang belum CGP, ayo kita sama-sama untuk ikut serta ya menjadi CGP. Ya, tidak perlu dilihat dari kesulitan dan sebagainya, akan tetapi lihat nanti manfaatnya untuk kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan telah lolosnya menjadi CGP Ibu Nurbaiti akan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan teriring doa kita semua, mudah-mudahan apa yang akan kita ikuti pada hari ini, pada pagi hari ini, itu akan memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Cucu atas sambutan yang sudah diberikan. Bapak dan Ibu masih semangat semuanya? Iya, ini masih pagi ya Bapak dan Ibu. Sudah sarapan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, supaya kita lebih semangat ya. Kalau saya bilang SMK, maka jawabnya apa? SMK? Bisa. SMK jawabnya bisa. SMK 21? Luar biasa. Oke, kita ulang sekali lagi ya Bapak dan Ibu. SMK? Bisa. SMK
Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak di angkatan 9 dari Jakarta Pusat. Nah, dalam rangka mengikuti program kegiatan tersebut, saya akan mencoba mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman. Jadi sifatnya adalah sharing ya Bapak dan Ibu, sifatnya sharing atau membagikan pengetahuan yang saya ketahui, begitu. Jadi bukan mengajarkan. Baik. Tentang budaya positif. Kalau kita mendengar atau membaca tentang budaya positif, apakah Bapak dan Ibu sebelumnya sudah mengetahui atau pernah membaca atau pernah mendengar sebelum sekarang? Apakah sudah pernah? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Untuk yang sudah, apa kira-kira yang dimaksud dengan budaya positif? Ya Bu Husnul, seperti menyapa sesama guru, murid gitu, kayak senyum, salam, sapa gitu. Ya betul sekali Bu Husnul ya. Jadi salah satu budaya yang ada di SMK Negeri 21 Jakarta, yaitu budaya 5S, merupakan salah satu contoh dari budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Baik. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya akan memaparkan konsep inti budaya positif. Di sini akan ada 8 hal yang akan sama-sama kita pelajari bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. 7 keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah mengenai segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Wah, dari judulnya saja nih, paradigma baru. Jadi paradigma seperti apa ya? Bedanya pembelajaran yang dulu dengan sekarang. Ya, poin pentingnya adalah mengapa disebut baru? Karena berpusat pada siswa. Jadi tidak lagi berpusat pada guru. Bedanya apa ya Pak Bu? Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau dan yang berpusat pada guru. Bedanya di mana? Adakah yang tahu? Ya. Coba saya sedikit masih masukkan. Pusat pada siswa itu sebagai subjek itu ya hampir sebuah aktivitas itu 70% diperankan pada siswa. Baik dari presentasi, membuat materinya, bagaimana presentasi yang baik, bagaimana menekankan pembelajaran yang baik itu minimal itu. Terus yang objek dulu itu ya sebagai fasilitator mendampingi. Inilah kekurangannya. Disitulah bentuk-bentuk siswa sebagai. Namun pelaksananya ya kalau siswanya itu kurang aktif dan siswanya itu kurang dikasih wawasan ya hasilnya pembelajaran ya tidak begitu. Namun kita mencoba. Sekarang harus mulai mencoba juga karena itu konsep dunia itu sudah mencoba paradigma apa itu begitu. Siswa sebagai subjek baik membuat soal, materinya maupun apa saja. Terima kasih. Baik, super sekali pendapat Pak Rato ya. Jadi Pak Rato sudah mulai mau mencoba beralih ke paradigma baru yang mana pembelajaran kita tidak lagi berpusat pada guru ya. Jadi fokusnya tidak ke kita, tapi fokusnya adalah ke siswa. Di sini guru bertindak sebagai apa? Hanya sebagai fasilitator. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Poin berdiferensiasi ini ada hubungannya dengan pembelajaran berpusat pada murid. Mengapa disebut demikian? Karena diferensiasi di sini
Memperhatikan kebutuhan murid berasal dari kata different yang artinya berbeda-beda. Artinya apa? Bahwasanya kebutuhan murid kita berbeda-beda. Begitu ya Pak Bu. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya belajar yang berpusat pada murid itu muaranya adalah menuju ke profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui di kurikulum Merdeka ini bahwa tujuannya adalah membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Pak Bu? Profil pelajar Pancasila? Ada 6. Iya, ada 6. Yang pertama adalah beriman dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Lalu ada kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi keenam aspek ini adalah hal-hal atau karakter yang harus kita bangun. Baik, bisa dilanjut ya? Oke, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya bagaimana? Miskonsepsi ini adalah artinya ilusi. Ilusi itu adalah hal-hal yang tidak nyata atau hal-hal yang semu. Ya, ilusi tentang bahwasanya guru ini bisa mengontrol murid, padahal tidak. Ya, jadi yang bisa mengontrol seseorang adalah bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, begitu ya. Kita sebagai guru juga tidak bisa serta-merta mengontrol murid ya, Pak Bu. Jadi harus ada kesadaran dari dalam diri mereka masing-masing. Itu. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah di sini kita memberikan penguatan yang positif. Misalnya, nak rajin belajar ya nak ya. Nah besok jangan telat lagi, begitu. Nah nanti kamu ulangannya harus bagus, nilainya jangan sampai remedial. Nah semua itu merupakan contoh-contoh kalimat penguatan positif. Tapi apakah mungkin semua itu bisa efektif dan berpengaruh kepada prestasi siswa atau perilakunya? Belum tentu ya. Iya, belum tentu. Karena itu asalnya dari luar. Dari mana Pak Bu? Dari gurunya yang memberikan penguatan. Belum tentu. Kalau tidak ada penguatan positif dari dalam diri siswa, itu semuanya akan menjadi sia-sia. Baik, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pak Bu, sering kan kita mengkritik siswa secara sadar ataupun tidak sadar. Kalau saya guru bahasa Indonesia, kalau saya menemukan tulisan yang kurang jelas, aduh tulisan kamu gak jelas banget sih nak, gitu. Tolong dong tulisnya yang lebih bagus lagi, yang lebih jelas. Ibu tidak bisa baca, gitu. Ya, padahal hal-hal tersebut ya belum tentu bisa menguatkan karakter. Belum tentu mereka dengan serta-merta langsung saya harus tulisannya bagus nih. Dari dalam dirinya belum tentu ya. Lalu ada lagi membuat rasa bersalah. Contohnya bagaimana Pak Bu membuat rasa bersalah? Ada yang tahu? Misalnya seorang siswa melakukan kesalahan, begitu ya Bu. Misalnya pada saat pembelajaran di kelas, siswanya tidur atau sering sekali melihat gitu kan siswa yang tidur atau tidak aktif di kelas, lalu gurunya dengan mudahnya berkata, kamu tidur mulu, kamu gak kasihan. Misalnya ibu sudah capek-capek loh memberikan pembelajaran, sudah menyiapkan materi, capek-capek bikin presentasi gitu kan PPT. Nah itu sehingga murid menjadi ada rasa bersalah, oh ini jadi saya sudah menyiapkan materi, kok saya tidak serius mengikuti pembelajaran.
Ya betul sekali Bu Sumija ya. Jadi membuat rasa bersalah, kita biasanya memberikan kalimat yang kamu tidak memperhatikan ibu sudah capek-capek loh, kamu membuat ibu kecewa. Begitu. Jadi di sini belum tentu kalimat-kalimat tersebut bisa menguatkan karakter siswa. Ya. Dan ada satu lagi miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bapak dan Ibu, kita pastinya lebih dewasa ya daripada anak-anak murid kita. Ya, betul? Betul. Ya, tapi kita sama-sama manusia, walaupun kita lebih dewasa, kita tidak berhak memaksa mereka. Bagaimana caranya supaya mereka terbentuk karakter yang kita inginkan? Mari kita saksikan pemaparan selanjutnya. Baik, mari kita bersama-sama mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pendekatan stimulus respon ini sebagaimana kita pelajari ya di ilmu pendidikan atau ilmu keguruan itu dianut oleh paham behaviorisme ya. Yang mana di sini adanya biasanya hukuman, teguran seperti itu. Bedanya adalah yang pertama, untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi bedanya pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, ini kita berbicara mengenai siswa. Jadi ternyata Pak Bu, kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Maksudnya seperti ini, ada siswa yang menyukai, misalnya dia ini senang bergerak, begitu ya. Ada tidak Pak Bu yang dalam kelas ini misalnya nggak bisa diam anaknya, ada ya, yang nggak betah duduk, begitu. Terus ada juga yang tidak pernah berhenti bicara, maunya bicara terus ya, sampai kadang-kadang kita merasa kesal, begitu. Jadi ternyata anak-anak ini memiliki kebutuhan belajar yang berbeda berdasarkan gaya belajarnya yang dapat kita amati. Ternyata berbeda-beda ya. Nah, lalu yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berpijak pada pemahaman orang lain, tidak hanya tentang diri sendiri. Selanjutnya adalah pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya, ada siswa yang datang terlambat. Wah, kamu sudah salah nih, langsung kasih poin. Begitu. Ya, kita menjudge anak tersebut sudah melakukan kesalahan karena melanggar peraturan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya, anak yang terlambat tadi, tujuannya apa? Alasannya apa? Harusnya kita tanya dulu ya, alasannya apa? Mengapa dia datang terlambat? Jadi tidak langsung dijudge. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah salah. Oke, bisa lanjut ya Pak Bu, masih semangat? Oke, kalau saya bilang SMK bisa. SMK 21 luar biasa. Baik, bisa dilanjut ya? Bu. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya jika menurut paham stimulus respon. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol siapa? Hanya diri sendiri ya. Sebaliknya kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Sedangkan menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ceritanya kita sudah membujuk siswa nih. Ya, kita sudah memberikan nasihat, kita sudah berikan dia merayu ibaratnya. Tapi ini anak tidak berubah juga. Akhirnya kita paksa, kita ancam-ancam, begitu. Itu menurut paradigma yang lama ya, stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya kolaborasi, kita kerja nggak sendirian Pak Bu.
Ya, kalau ada masalah, kalau ada kasus, kita bisa bekerja sama dengan siapa? Misalnya wali kelas, lalu ke guru BK, dan bisa juga ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nanti tataran tertinggi adalah ke kepala sekolah. Artinya kita harus mengadakan kolaborasi. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri. Kita di sini bersama-sama. Ya, selain berkolaborasi, kita juga bisa menciptakan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan bersama, ya, yang sudah dibuat. Misalnya adalah nanti kita sama-sama akan menyaksikan bahwasanya sebetulnya baik apabila setiap kelas itu memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas. Begitu. Lalu yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi sebagai guru, kalau kita sudah menegur murid, ya, kita merasa menang dan murid itu merasa kalah. Ini pemikiran yang lama, ya. Sedangkan pemikiran yang baru adalah model berpikir menang-menang. Biasanya kita kenal dengan apa? Win-win solution, ya. Bu guru menang, lalu anak muridnya juga menang. Dia tidak merasa disalahkan. Begitu. Selanjutnya kita akan bicara mengenai disiplin positif. Kalau berbicara tentang disiplin, apa yang tergambar di benak Bapak dan Ibu? Disiplin. Mematuhi peraturan. Ya. Sebenarnya asal muasal kata disiplin ini dari kata disiplina yang artinya belajar. Artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki arti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Nilai-nilai yang diyakini adalah nilai-nilai keputusan bersama, datangnya bukan dari luar, tapi dari dalam diri masing-masing siswa. Baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi, kalau kita ingin menerapkan disiplin positif, itu ada baiknya kita tidak menggunakan ancaman ataupun imbalan ataupun penghargaan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan imbalan, ancaman atau hukuman, itu anak murid disiplinnya itu karena motivasi dari luar yang disebut dengan motivasi eksternal. Mari kita ciptakan anak-anak murid kita memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Ya. Jadi mereka yang mulai membangun kesadaran diri mereka sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya mengambil beberapa nilai-nilai contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa nilai. Yang tadi ada berapa Pak Bu? Ada 6 ya, ada 6 nilai tentang profil pelajar Pancasila. Lalu ada pula Ibo Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada pula nilai kebajikan untuk keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang asalnya dari dalam diri murid masing-masing, yang mana nanti akan dibentuk keyakinan kelas atau kesepakatan bersama.
Selanjutnya, mari kita belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Ya, dengan makanan, dengan menggunakan pakaian, dengan minum, ya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau misalnya salah satu saja luput dari kita, atau kita tidak sehat misalnya, apakah kita bisa bertahan hidup? Kalau tidak sehat susah ya Bu El ya. Jadi belum tentu bisa bertahan hidup. Bagaimana kalau kita tidak ada makanan, tidak punya makanan, tidak bisa makan, tidak bisa juga bertahan hidup. Lalu kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima. Biasanya kalau kita jumpai di kelas-kelas itu kan kita sering membuat tugas berkelompok ya. Nah, kadangkala ada juga siswa ini yang tidak dapat teman satu kelompok. Ya, misalnya karena apa? Dia dijauhi oleh temannya. Nah, iya, biasanya ada penyebabnya ya. Nah, kebutuhan dasar siswa tersebut ternyata belum terpenuhi. Untuk rasa diterima, dia tidak diterima di kelompoknya, dia tidak dipedulikan. Oleh sebab itu kita sebagai guru, kita harus bisa mengakomodir kelas supaya lebih efektif. Dan untuk siswa-siswa yang biasanya tidak mendapat teman, kita bisa bagaimana caranya supaya mengaktifkan siswa ini. Begitu. Lalu kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, kalau di kelas ini contohnya mungkin setiap kelas sih biasanya ada satu atau beberapa siswa yang menonjol, yang terlihat sangat aktif. Yang kalau kita tanya, saya Bu, terus coba kamu maju, saya lagi Bu, begitu. Ya, dia ini terlihat sangat aktif dan menonjol ya. Jadi keinginan untuk dianggap, memimpin ataupun berprestasi. Nah, mungkin tidak semua murid kita memiliki kebutuhan dasar penguasaan, begitu. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, begitu. Lalu kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Bermain, jadi ternyata siswa kita juga perlu untuk bermain, humor atau bercanda, antusiasme dan tertawa. Begitu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dari tadi saya menyebutkan bahwa ada kesadaran dari luar dan ada kesadaran dari dalam. Yang dari luar disebut dengan motivasi ekstrinsik ya, datangnya dari luar. Tapi kalau motivasi atau kesadaran dorongan dari dalam diri namanya motivasi intrinsik. Nah, kalau biasanya motivasi ekstrinsik itu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, seorang siswa datang terlambat, begitu. Terus besoknya dia berusaha untuk tidak datang terlambat karena takut dimarahi oleh guru piket. Berarti siswa tersebut tidak ada motivasi intrinsiknya, tapi motivasi ekstrinsik karena dia takut akan dihukum oleh guru piket. Nah, selain itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo, yang aktif siapa? Yang banyak perannya dalam diskusi kelompok siapa? Nanti ibu kasih nilai yang bagus. Sering tidak Bapak dan Ibu seperti itu? Sering ya? Jadi untuk memacu anak ini untuk lebih aktif begitu, jadi kita iming-imingi dengan nilai plus.
Padahal itu seharusnya tidak boleh. Karena itu datangnya dari luar, bukan dari diri mereka masing-masing. Beda halnya dengan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilainya mereka percaya bahwasanya nilainya datangnya dari diri mereka, bukan dari luar atau dari orang lain. Nah, selanjutnya ada perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, contohnya adalah tadi pada kasus siswa datang terlambat ke sekolah, ya. Hukumannya adalah misalnya seperti ini, datangnya dari guru piket. Kamu sudah terlambat 5 menit, nak. Hukumannya adalah menyapu halaman sekolah, misalnya seperti itu. Nah, menyapu halaman sekolah itu biasanya tidak direncanakan atau tiba-tiba langsung spontan datangnya dari guru piket. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak bisa menebak hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada dia. Lalu bersifat satu arah dari gurunya saja. Kita tidak mendengar murid. Berupa hukuman fisik ataupun psikis. Hukuman fisik contohnya tadi ya, membersihkan halaman sekolah. Kalau hukuman psikis bagaimana Pak Bu? Biasanya dalam bentuk kalimat. Iya, kalimat ya. Seperti yang tadi contohnya, tulisan kamu jelek sekali, Ibu tidak jelas dia bacanya. Begitu. Ya. Itu biasanya lebih menyakitkan hati ya. Karena masuk ke dalam hati dan dia biasanya akan selalu ingat seperti itu. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana atau sudah disepakati. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya apa? Konsekuensi. Misalnya, seorang siswa sudah meminjam buku perpustakaan. Nah, tapi ternyata buku tersebut hilang. Nah, konsekuensinya adalah dia harus mengganti dengan buku yang baru atau buku yang sama, seperti itu. Jadi beda ya, Pak Bu, antara hukuman dan konsekuensi. Beda halnya juga dengan restitusi. Nah, apa nih hal yang baru mungkin ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya adalah secara kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi diadakan suatu diskusi atau dialog. Nanti kita akan pelajari bersama. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak dan Ibu sering di posisi yang mana ya? Apakah sebagai penghukum? Ataukah pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Mungkin manajer ada. Pemantau ada Bu El. Iya. Gus Nul apa? Sebagai teman. Oke. Mari kita kenali satu persatu ya. Maksudnya apa? Oke. Nah, di sini saya ada kasus. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk posisi penghukum, ya, maka biasanya akan diberikan hormat pada bendera selama 1 jam. Di sini guru bertindak sebagai posisi penghukum. Dia dihukum. Hukumannya apa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini mendidik atau tidak, Pak Bu? Membuat siswa tersebut jera atau tidak? Belum tentu ya. Lalu posisi pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kita buat anak tersebut merasa bersalah. Posisi ini juga kurang efektif. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Tadi Bu Husnul ya, sebagai teman. Contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai diulangi lagi ya. Artinya kita menjadikan diri kita sebagai teman, mendekati anak supaya apa? Dia juga mau mengikuti apa yang kita inginkan. Posisi kita sebagai teman. Lalu posisi selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kalimat
kalimatnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Artinya kita di sini pemantau, kita melihat kesalahan siswa. Tapi apakah posisi pemantau ini sudah memberikan solusi untuk anak tersebut dan menjamin bahwa dia tidak melakukan kesalahan ini lagi? Belum tentu. Baik, Pak Bu. Selanjutnya adalah posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Contoh kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah contoh kalimat yang digunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi anak tersebut yang menyadari dirinya kesalahannya di mana, kesalahannya apa. Dan dia juga yang menemukan solusinya, dia harus apa. Baik. Nah, setelah mengetahui 5 posisi kontrol guru, kira-kira Bapak dan Ibu tetap pada posisi pemantau, penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau ada keinginan untuk menjadi posisi manajer? Pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer. Bisa manajer doang kayaknya anak-anak pada sadar. Begitu. Iya. Menurut saya ya. Iya, betul Bu El. Jadi posisi ini tidak hanya satu. Betul. Jadi boleh lebih dari satu Bu El. Ya. Pemantau dan manajer. Tergantung kondisi. Ya. Yang kita. Ya, siap. Bisa dilanjut ya? Bisa. Oke, selanjutnya adalah mari kita jawab bersama-sama. Tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol guru ya. Kira-kira, nah kalau kalimatnya seperti ini, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adanya di posisi yang mana? Pembuat rasa bersalah. Ya, supaya anak tersebut merasa bersalah ya bahwa kita sudah mengecewakan dia. Lalu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sebagai penghukum, penjudge, begitu ya. Ini sebetulnya tidak terlalu ideal, tapi mungkin bisa dikombinasikan ya. Bisa dikombinasikan dengan posisi-posisi yang lain. Oke. Apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Manajer, betul sekali. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Ya, beda ya kalimatnya ya, Pak Bu ya. Jadi kalau sebagai teman itu biasanya kita lebih merayu, merangkul mereka begitu. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Sebagai apa Pak Faris? Ya, pemantau. Ya, ini sering kita lakukan. Ini masih ada nilai kosong. Ini kamu gak naik kelas loh. Nanti ibu gak kasih KKM loh. Itu. Bukannya tidak boleh, ya. Tapi akan lebih baik jika kita berusaha pelan-pelan untuk menuju ke posisi sebagai manajer. Bisa dikombinasikan ya, Pak Bu. Siap? Bisa belajar untuk menjadi manajer? Siap, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai posisi kontrol guru? Silakan Bu Elvia. Terima kasih Bu Betty. Saya di sini melihat ada 5 posisi kontrol guru tadi yang disampaikan oleh Bu Nubet. Yang pertama sebagai penghukum itu kayaknya tidak baik gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah juga tidak disarankan sama sekali ya. Kemudian sebagai teman mungkin bisa diambil sebagai teman ini menurut saya ya. Kemudian ada sebagai pemantau, dan saya sendiri tadi merasa diri saya itu posisinya adalah sebagai pemantau. Sementara yang diharapkan untuk saat ini adalah guru itu perannya adalah sebagai manajer. Jadi artinya sebagai manajer, murid itu diberikan kebebasan untuk mencari solusi sendiri menurut dia gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau hanya menjadi manajer, mungkin beda-beda semua murid itu ya. Ada murid yang punya pikiran, oh iya saya harus begini, oh iya saya harus begini.
Tapi mungkin ada juga murid yang nggak kepikiran mau ngapain gitu. Jadi apakah bisa guru itu perannya hanya sebagai manajer tanpa didampingi dengan peran sebagai pemantau atau sebagai teman? Seperti itu, Bu Nubet. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elvia untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya Bu ya. Jadi apakah boleh kita itu memposisikan diri kita ya lebih dari satu posisi pada posisi kontrol guru? Jadi jawabannya adalah walaupun posisi yang paling ideal adalah posisi manajer, akan tetapi kita juga boleh memposisikan diri kita di posisi-posisi yang lain. Jadi betul Bu El, jadi boleh juga sebagai pemantau sekaligus sebagai manajer dan merangkul sebagai teman juga bisa. Yang betul-betul tidak efektif atau tidak ideal adalah sebagai penghukum. Ini yang betul-betul image-nya adalah sangat negatif. Jadi sekali lagi Pak Bu, bahwasanya kita bisa ya menempatkan diri kita di lebih dari satu posisi kontrol guru seperti itu. Baik, bagaimana Bu Elvia? Sudah cukup jawabannya? Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin? Kita nggak boleh sebagai penghukum. Ya, betul Bu El. Jadi yang jelas adalah kita sebagai guru tidak boleh bertindak sebagai penghukum. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Cukup? Oke, selanjutnya kita beralih ke topik tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa ya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan keras? Mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Bedanya apa ya? Ada yang tahu? Keyakinan dengan peraturan, bedanya apa? Kira-kira? Kalau peraturan sifatnya lebih memaksa, ada hukuman negatif jatuhnya. Tapi kalau keyakinan itu lebih kepada kalimat-kalimat yang bersifat positif. Lalu juga dia akan timbul dari nilai-nilai kebajikan yang memang diyakini oleh setiap anggota penghuni atau seluruh kelas. Baik, terima kasih Bu Sumija ya. Jadi ternyata bukan peraturan kelas yang harusnya kita terapkan di kelas, tapi keyakinan. Betul kata Bu Sumija, bahwa perbedaannya adalah kalau keyakinan kelas itu datangnya dari diri murid masing-masing. Mereka yakin terhadap nilai-nilai, mereka bentuk sendiri nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati atau mereka yakini. Kalau peraturan itu datangnya dari luar, misalnya dari sekolah atau dari guru dan bersifat memaksa. Kalau tidak dilakukan, maka akan dijatuhkan hukuman. Biasanya seperti itu. Oke, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Ya, kemarin saya sudah melakukan untuk kelas fase E EPLB 1 bersama-sama membentuk keyakinan kelas. Jadi mereka ini masing-masing mengutarakan mereka ingin meyakini suatu nilai kebajikan apa, misalnya disiplin, lalu membayar uang kas atau tepat waktu, menjaga kebersihan. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas ini mempunyai ciri yang satu bersifat abstrak, artinya dia tidak konkret, abstrak. Ya, lalu berupa pernyataan universal. Artinya nilai-nilai yang diyakini adalah nilai-nilai kebajikan yang sama, ya, dengan yang universal akui pada umumnya. Misalnya tentang disiplin, tanggung jawab, menghormati dengan sesama teman. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya adalah tidak menggunakan kata tidak, jangan, bukan, dilarang, ya. Jadi memang wajib menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, gantilah kalimat tidak jujur, tidak berbohong dengan jujur.
tidak berbohong, tidak membohongi teman dengan kata jujur, begitu ya. Jadi usahakan menghilangkan kata tidak itu, tidak, bukan. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Saya sudah membentuk 9 keyakinan kelas untuk fase E MPLB 1. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tentunya kebutuhan di kelas saya mungkin berbeda dengan kebutuhan di kelasnya Bu Nisa, begitu ya. Jadi biarkan mereka yang meyakini, mereka mengutarakan nilai-nilai apa yang harus diterapkan di kelas, seperti itu. Lalu semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan keseluruhannya. Oke, ini adalah contohnya keyakinan yang sudah kelas fase E MPLB 1 buat. Ada 9 keyakinan kelas ya. Lalu ini bentuk kanvanya yang akan dipajang di kelas. Kami sudah sama-sama menyepakati bahwa ada 9 nilai yang harus diterapkan. Dan nanti apabila siswa melanggar, maka tidak akan dikenakan hukuman. Bagaimana caranya Pak Bu? Nanti kita akan pelajari selanjutnya melalui segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak serta-merta menjudge bahwa dia itu salah, bahwa murid kita itu sudah melakukan kesalahan. Tapi misalnya kita bisa memberikan dalam bentuk kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu ada pula kamu berhak merasa begitu. Artinya adalah mereka bisa merasakan stabil di sini. Bahwasanya berbuat salah itu adalah hal yang lumrah manusiawi. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah tadi identitas si siswa ini sudah stabil, dia tidak merasa bersalah, lalu kita kembalikan lagi, kita tanya lagi sama mereka. Mereka kan di kelas sudah membentuk apa tadi Pak Bu, keyakinan kelas ya, yang mereka yakini bersama. Nah, pastinya kan mereka akan ingat itu. Lalu kita tanya lagi, perbuatan yang sudah kamu lakukan itu salah atau tidak? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita cari tahu dulu alasannya apa. Mengapa siswa misalnya tadi Bu Sumija mendapati siswanya tidur di dalam kelas pada saat jam pelajaran IPAS, ya. Nanti kita tanya dulu, kamu mengapa tidur di kelas? Pasti ada alasannya. Lalu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya apa? Alasannya adalah dia tidur di kelas. Alasannya misalnya karena dia begadang mengerjakan tugas. Padahal bisa saja kalau dia tidak masuk sekolah sama sekali kan. Lebih baik jika dia tidur di kelas, ya. Nah, kita bisa bicarakan dalam kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Tapi ternyata dia tidak seburuk itu. Lalu kalimat selanjutnya adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Apa yang penting? Misalnya tugas tersebut penting buat dia karena dia tanggung jawab mengerjakan walaupun sampai larut malam dan walaupun sampai terlambat sampai di sekolah. Nah,
Tanggung jawab dia itu dia lindungi. Tugas dia tersebut dia lindungi, dia lakukan. Yang selanjutnya adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Baik, yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri murid masing-masing, ya. Kita kembalikan pada siswa, kita tanya hal-hal apa yang sudah mereka langgar, keyakinan kelas mana yang sudah mereka langgar. Contoh kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita? Artinya kita mengingatkan, ya. Fungsi kita adalah sebagai fasilitator. Lalu yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Lalu yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini adalah contoh-contoh kalimat yang menanyakan keyakinan kelas yang tadi sebelumnya sudah disepakati bersama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu tidak mengapa ibu panggil kamu sini? Memang ibu tahu ya kalau semua orang itu butuh tidur dan butuh istirahat. Tapi kelas bukanlah tempat untuk istirahat ataupun untuk tidur. Baik, Bapak dan Ibu, tadi ada cuplikan dialog ya yang saya sudah lakukan bersama Elsa, siswa kelas 11 AKL, untuk poin atau tahap menstabilkan identitas. Kasusnya adalah Elsa ini tidur di kelas pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Lalu saya memanggil Elsa ya untuk bertemu dengan saya, tentunya tidak di kelas. Ya, untuk melakukan segitiga restitusi ada baiknya kita memang melakukan secara pribadi ya, Pak Bu. Jadi secara empat mata, tidak terang-terangan di depan kelas. Saya panggil Elsa dan untuk poin menstabilkan identitas, saya bicara seperti ini. Elsa, ya, Ibu tahu bahwa tidur itu memang kebutuhan semua orang. Manusiawi kok yang kamu lakukan itu, karena kamu ngantuk kan? Begitu. Nah, ini adalah tahap menstabilkan identitas. Lalu selanjutnya ada pula tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut kamu, ya, apakah tindakan yang kamu perbuat tadi betul atau salah? Begitu ya Pak Bu. Jadi kalimat bahwa anak itu merasa bersalah datangnya tidak dari guru, tapi biarkan mereka sendiri yang mengatakan bahwa saya salah, bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bahwa saya sudah melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begitu. Jangan biarkan diri kita bertindak sebagai penghukum. Oh, kamu salah, yang kamu lakukan itu tidak baik, buruk dan sebagainya. Jadi biarkan mereka yang bisa memanage diri mereka sendiri. Lalu untuk tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Keyakinan kelas apa yang sudah Elsa lakukan? Coba kamu pikir ya, apakah dengan kamu tidur di kelas, apakah kamu sudah menghargai diri sendiri maupun orang lain? Belum. Yakin belum? Kamu tadi malam tidur jam berapa sampai malam seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Saya main game. Main game? Sampai pukul 2. Sampai pukul 2 dini hari. Pantas saja kalau kamu merasa ngantuk. Ibu juga kalau jadi kamu, kalau begadang, ya pasti ibunya merasa ngantuk. Dan nanti sampai di sekolah, ibu bisa jadi tertidur seperti kamu. Tapi kamu tahu bahwa perbuatan itu salah dan telah melanggar keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan?
jam 9 ini. Mungkin malam ini bisa. Baik, ya Ibu tunggu ya. Terima kasih Bu, sama-sama. Bang Mini. Iya, tadi di Bang Mini ya. Bu, oke, untuk menyanyikan keyakinan ya, kita kembalikan lagi. Tadi saya tanya sama Elsa, apa keyakinan kelas yang sudah Elsa langgar? Tidak menghargai dan menghormati orang lain, bahwasanya dia tidak menghargai gurunya. Gurunya sedang menerangkan pelajaran, justru dia malah tidur. Dan biarkan dia atau murid kita yang mencari solusinya atas permasalahan atau kesalahan yang sudah dia perbuat. Tadi solusinya apa yang datang dari Elsa? Dia tidur lebih awal, katanya jam 9 gitu. Oke, Bapak dan Ibu, akhirnya sampailah kita pada sesi penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among. Among di sini artinya adalah manajer yang menuntun murid-muridnya, bukan menuntut, tapi menuntun. Karena kita jalannya bersama-sama. Menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan saran, kritik, ataupun pertanyaan maupun kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini, saya persilakan. Silakan Bu Rahayu. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti. Saya pribadi kayaknya merasa ini sesuatu yang baru ya. Buat saya pribadi ini sesuatu yang baru dan kayaknya wah gitu menurut saya ini harus diterapkan. Saran saya sih mungkin ya tadi apa yang Bu El katakan juga bahwa kita bisa mengkombinasikan tidak hanya sebagai manajer, itu baik gitu, bagus sekali. Karena kayaknya kalau sebagai manajer aja kita kan bisa lihat karakter anak-anak sekarang itu kayaknya agak keras ya, lebih keras dibandingkan kita waktu masih muda dan masih kecil gitu. Jadi kesimpulannya dari acara diseminasi hari ini adalah bahwa kami mungkin yang belum mengikuti CGP ini punya gambaran gitu, dan mungkin nantinya akan bisa menerapkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nurbaiti ke proses KBM yang kami lakukan nanti. Mungkin nanti kami akan merubah sedikit demi sedikit ya, kan kalau perubahan itu nggak mungkin drastis gitu ya. Jadi kami mungkin akan merubah sedikit demi sedikit, yang tadinya mungkin ada hukuman gitu, kita akan merubah sedikit demi sedikit menjadi sebuah proses menuju ke arah sebagai guru, sebagai manajer. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Bu Rahayu atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Bahwasanya betul Bapak dan Ibu ya. Jadi pelan-pelan mari kita sama-sama memposisikan diri kita sebagai manajer dengan tidak meninggalkan posisi yang lain kecuali sebagai penghukum. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih, masih semangat ya. Baik, kalau saya bilang SMK bisa. SMK 21 luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga apa yang sama-sama kita pelajari hari ini bermanfaat untuk pelaksanaan pengembangan pendidikan pembelajaran di SMK Negeri 21 Jakarta. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Nurbaiti, mohon undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah ya, hari ini kalian semua bersemangat. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik, sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap. Oke, bagus ya. Oke, hari ini kita akan belajar membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, belajar membuat apa? Baik, ya. Kalau kalian mungkin sebelumnya mengetahui, biasanya kelas itu ada peraturan. Nah, kira-kira apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Bedanya di mana? Ada bedanya tidak? Atau siapa saja? Bedanya di mana, Dis? Kalau peraturan itu dibuat selalu kan kesepakatan itu dari begitu. Kalau peraturan itu dibuatnya dari sekolah atau guru, tapi kalau keyakinan kelas dibuatnya dari kesepakatan bersama kalian, ya. Oke, siapa yang setuju dengan pendapat Adis? Semuanya setuju? Setuju. Ya, betul ya. Jawaban dari Adis. Bahwasanya kalau peraturan itu memang datangnya dari luar diri kalian, tapi kalau keyakinan dari diri kalian sendiri. Oke. Berarti kalian siap ya untuk membuat keyakinan kelas hari ini? Siap. Siap. Kira-kira apa ya hal-hal yang ingin kalian yakini di kelas ini yang kita terapkan di kelas MPLB 1 ini? Kira-kira sudah terbayang belum? Sudah? Nah, nanti setelah kita mengumpulkan bersama keyakinan kelas ya, kalian wajib mematuhinya. Karena asalnya bukan dari ibu, asalnya bukan dari sekolah, tapi dari diri kalian sendiri. Ibaratnya seseorang yang sudah membuat janji atau keyakinan, maka dia sendiri yang harus bertanggung jawab ya untuk menaati keyakinan yang dia yakini. Paham? Paham ya? Sekarang ibu akan bagikan ya kertas sticky note ini, lalu kalian silakan tulis keyakinan kelas apa yang mungkin bisa diterapkan di kelas kita fase E MPLB 1. Silakan ditulis. Keyakinan kelas nanti akan ibu sortir ya, akan ibu pilih-pilih karena tidak mungkin semuanya kita terapkan. Ada yang menghargai kerjasama dalam melakukan kegiatan kelas. Di sini ada menjaga kebersihan sama bertanggung jawab menjaga kebersihan. Ini sama ya poinnya ya. Ibu ambil poinnya ini, izin bertanggung jawab, sikap peduli. Kita dapatkan ya kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua, menjaga mulut dari perkataan kotor. Yang ketiga, disiplin dalam melaksanakan tugas
atau kegiatan kelas. Selanjutnya, mempunyai sikap peduli. Kita sudah mensortir. Dan yang terakhir, adil terhadap sesama, tidak memilih-milih dan tidak memandang jabatan di kelas. Ya, semuanya sama walaupun bukan pengurus kelas. Jadi jangan hanya yang diistimewakan ketua kelasnya saja, wakilnya saja, sekretarisnya saja, semua sama. Ya, sama-sama kalian warga Korsel E MPRB 1. Oke, ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 9. Nah, 9 poin ini mari kita yakini bersama. Mari kita sepakati bersama menjadi sesuatu hal yang harus kalian terapkan di kelas. Oke? Oke. Kalau gitu mulai sekarang kalian siap ya untuk menjalankan ini semua? Siap? Siap. Sebagai tanda kesiapan kalian, kalau kalian sudah menyetujui kesepakatan atau keyakinan kelas kita, silakan kalian menandatangani ya keyakinan kelas ini di sebelah sini. Kalian buat tanda tangan, singkat saja lalu nama, panggilan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Febrianti, perwakilan kelas fase E MPLB 1 telah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita dibuat untuk membuat kelas kita lebih kompak dan mengurangi permasalahan yang ada di kelas kita. Terima kasih.